Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya belajar di rumah. Dan semoga kalian semua selalu keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar materi tematik ya. Kita masuk ke subtema yang ketiga di pembelajaran yang kelima dan keenam untuk materi hari ini ya. Nanti ini pembelajaran kelima diawali dengan permainan PJOK ya, bermain bola estafet. Itu nanti akan ada di video yang lain ya. Saja akan nanti kirimkan video yang berbeda. Untuk hari ini kita masuk ke halaman 153 ya. Nah, pada halaman 153 itu ada bagian coba berdiskusi ya. Contoh sikap kepada teman yang jatuh sementara teman tersebut berbeda agama dengan kita. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan ya dengan sikap yang baik itu seperti apa? Ya, kalau misalkan ada teman yang jatuh dan teman kita itu berbeda agama dengan kita akan bersikap seperti apa kalau teman kita jatuh? Sikap yang baiknya seperti apa? Sikap yang tidak baiknya yang seperti apa? Kalian contohkan ya terus di dalam tabelnya ya yang di bagian atas. Nah, kemudian kan Dayu dan Siti sedang bermain bola estafet ya. Kemudian Dayu jatuh ya, kakinya berdarah. Kemudian Siti dan teman-temannya itu membantu Dayu. Nah, setelah itu Dayu dibawa ke UKS ya, unit kesehatan sekolah. Siti disambut petugas dari dokter kecil dan didampingi ibu guru. Dayu segera diobati. Kemudian siswa sebagai dokter kecil berbincang dengan Siti. Nah, karena ada percakapan ya antara dokter kecil yang ada di UKS dengan Dayu, dengan Siti, kalian buat suatu kalimat perbincangan atau percakapan ya antara Siti dan dokter kecil tersebut, menanyakan bagaimana kejadian jatuhnya Dayu ya. Tentukan kata sapaan yang digunakan ya. Kalau misalkan membuat kalimat percakapan berarti kan ada tanda kutip di atas ya, karena ada kata sapaan misalkan hai Siti gitu misalkan, atau hai dokter kecil. Nah, seperti itu kata sapaan ya. Gunakan kata-kata itu yang menceritakan isi percakapannya, kejadian bagaimana jatuhnya Dayu ya. Silakan kalian buat pada kolom yang ada pada halaman 154. Nah, setelah itu kita masuk ke pembelajaran yang keenam, yaitu bermain di halaman rumah ya. Nah, lihat. Selesai sekolah, teman-teman Siti pergi ke rumah Siti. Rumah teman-teman Siti saling berdekatan. Mereka bermain di halaman. Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Nah, kira-kira bagaimana sih cara permainan berburu hewan itu? Ada yang tahu tidak? Iya, jadi kalau permainan berburu hewan itu terdiri dari beberapa anak ya dalam satu area. Caranya itu tinggal melempar bola ya ke arah teman kalian ya. Jadi siapa kalau yang kena bola tersebut maka dia harus keluar dari arena bermain. Seperti itu permainannya ya, sampai semua anak yang bermain itu sudah habis, tidak ada yang bisa lagi dilempar. Nah, itulah cara bermain berburu hewan ya. Nah, setelah itu kalian coba jawab setiap pertanyaan yang ada pada halaman 156 ya. Kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian pikirkan ya. Nah, setelah itu pada halaman selanjutnya 157. Nah, setiap siswa memiliki ciri dan sifat sendiri ya. Jadi jangankan dengan teman kalian ya, dengan anggota keluarga saja antara kalian dan misalkan mama kalian
ayah kalian ataupun kakak dan adik kalian pasti memiliki sifat yang berbeda ya, tidak selalu sama. Nah, ada yang menyukai warna kuning misalkan dengan warna ya. Kemudian ada juga yang suka dengan warna biru. Nah, sikap yang baik dapat diungkapkan dengan sapaan yang baik ya. Misalkan seperti ini. Ada percakapan antara Dayu dan Siti. Selamat pagi Dayu. Siti, selamat pagi juga. Dayu, bagaimana kalau setelah pulang sekolah kita bermain di rumahku? Baik, nanti saya ajak beberapa teman, pasti mereka suka. Nah, setelah itu kalian buat kalimat ya yang menggunakan kata sapaan berikut ini. Misalkan kalimat yang ada kata Sitinya ya, misalkan Siti, bagaimana kamu membuat makanan ini? Nah, seperti itu ya. Kalimat yang menggunakan kata sapaan. Kemudian Pak Guru, adik, kakak, kamu, kami, dan kita. Silakan kalian gunakan kata-kata tersebut untuk membuat kalimat sapaan ya. Nah, lihat. Tadi kan sudah Ustazah jelaskan di pembelajaran yang ke-6 ya. Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Nah, siswa yang berperan sebagai hewan jika terkena lemparan harus keluar area ya. Kemudian Siti melempar bola ke arah Dayu. Kaki Dayu terkena lemparan Siti. Berarti Siti harus keluar dari arena permainan ya. Seperti itu permainannya. Nah, sekarang coba kan akan berlatih tentang pecahan ya. Karena di tema 7 ini yang akan kalian pelajari tentang pecahan ya, dengan pengelompokan berdasarkan karakteristik soalnya ya. Misalkan kita kemarin dengan ada yang dengan makanan menentukan pecahan, ada yang dengan binatang ya, dengan juga kumpulan siswa. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan kembali dengan menentukan bentuk pecahan dari suatu gambar ya, berdasarkan kumpulannya. Oke, contoh untuk nomor 1. Pak Tony menangkap seekor rusa. Seekor rusa dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1 ekor rusa ya. Nah, rusanya ada berapa? Di nomor 1 ada 3. Kemudian kalau seekor rusa dari semua rusa berarti 1/3 pecahan. Nah, seperti itu ya. Sama seperti materi matematika yang sebelumnya, hampir sama ya. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan gambarnya ya. Nah, kemudian ini juga sama. Pasangkanlah antara pecahan dan gambar yang sesuai. Ingat ya, kalau pecahan itu harus sama besar. Ya, harus sama besar. Ustazah kemarin koreksi untuk matematika masih ada beberapa yang masih belum tepat ya untuk memasangkannya, karena kalian harus lihat kalau untuk pecahan itu bendanya harus sama besar ya, jangan ada yang kecil sebelah, itu berarti tidak bisa disebut dengan pecahan ya. Oke, nah kalian ini sesuaikan dengan pecahannya ya. Nah, kemudian untuk materi SPDP yaitu membuat patung hewan. Nah, Ustazah mau nanti kalian coba buat dari tanah liat ataupun plastisin ya. Plastisin tahu kan? Play-doh yang sudah pernah kalian buat juga dulu dengan cara buat apa? Ada yang binatang, ada yang bunga. Kemarin sudah buat ya, alhamdulillah bagus-bagus ya. Kalian buatnya pintar-pintar anaknya Ustazah ini. Oke, nah sekarang kalian akan coba buat dengan membuat patung hewan kalau sekarang ya, dari tanah liat ataupun plastisin ya. Silakan kalian buat bentuknya ya. Tapi sebelum kalian buat bentuknya, kalian buat sketsanya dulu ya. Nah, sketsanya di halaman 163. Ya, jadi sebelum kalian buat sketsanya dulu. Misalkan kalian sketsanya, kalian mau membuat binatang gajah, kalian buat gambar gajahnya dulu ya di kotak-kotak yang ini ya, di halaman 163. Setelah itu baru kalian buat bentuk dari
gajah tersebut menggunakan tanah liat ataupun plastisin ataupun play-doh. Ya, itu saja mungkin untuk tugas hari ini ya. Yang satu, tugas dari SPDP adalah membuat bentuk binatang dari tanah liat atau plastisin ya. Kemudian kalau materi yang lain silakan kalian tentukan ya sesuai dengan soalnya untuk matematika ya. Dan untuk bahasa Indonesia itu kalian mencari membuat kalimat sapaan ya. Nah, kemudian menjawab setiap pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah Ustazah berikan materinya ya. Itu saja. Tolong kalian kerjakan tugasnya dengan baik ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, jangan saja langsung ke Ustazah ya. Kalau misalkan ada kesulitan. Baik. Kalau begitu, nanti di terakhir kalian coba checklist setiap pernyataan ya yang menurut kalian sudah memahami materi yang sudah kalian pelajari selama di subtema ketiga ini ya. Misalkan 1, memahami pentingnya kebersamaan ketika berada di tempat bermain bersama teman. Nah, itu kalian checklist ya. Kalau kalian sudah paham, kalian checklist. Kalau kalian belum paham, berarti jangan di checklist ya. Seperti itu, silakan kalian checklist setiap pernyataan yang ada ya. Kemudian yang kedua, bersikap baik kepada teman. Ya, kemudian dengan karakteristik yang individu yang berbeda ya, karakteristik misalkan teman yang baik, teman yang tidak baik, nah seperti itu berbeda ya. Kemudian memahami isi dongeng sebagai contoh hidup kebersamaan. Kalau sudah paham tidak dari satu dongeng itu pasti ada makna yang tersembunyi atau pesan dari dongeng tersebut ya. Kemudian menentukan kata sapaan. Nah, dalam dongeng fabel misalkan antara siapa? Ikan dan burung ya. Misalkan kata sapaannya hai ikan. Nah, berarti kata sapaannya adalah ikan. Nah, seperti itu ya. Kemudian gerakan melempar dan menangkap dalam aktivitas di air. Nah, kalau kalian paham kalian bisa checklist ya yang merupakan gerakan manipulatif. Kemudian menentukan pecahan ya dan menyatakan bagian dari kelompok benda. Kemudian memahami cara menggambar imajinasi. Bagaimana sih cara menggambar imajinasi? Kemudian apa sih itu gambar imajinasi? Gambar apa? Ada yang masih ingat tidak? Gambar hayalan ya yang ada dalam pikiran kalian. Nah, seperti itu silakan kalian kerjakan ya tugasnya dengan baik. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.